ya cuannya gede gitu loh. Gede 200 juta. 200 juta? Mana gede? Mungkin aku mau ucapkan ya ke semuanya itu adalah dan jangan mau hati nurani kita dipermainkan oleh orang-orang jahat ya. Yeah. Halo Smart People, kembali lagi di podcast kami yaitu Ngobrolin Digital Lifestyle. Bersama saya, Dara Karim, dan saya Adat. Kita harus semangat Smart People. Again, episode kali ini kita take pas lagi puasa, di saat lagi Masih puasa. Masih puasa ya? Masih puasa insya Allah ya Mas? Ya, tidak ada yang bolong puasanya? Insya Allah. Oke, kali ini kita akan bahas apa ya, mungkin dalam semangat bulan puasa ya? Betul. Dengan topik yang ada sedikit singgungannya dengan pahala, yaitu kita akan bahas mengenai, mungkin ini malah ke aspek negatifnya ya, mengenai pengemis online atau online begging, fenomena dari online begging. Nah sebelum itu coba kita mengulik dulu sih, apa sih itu online begging dan dari mana itu asal usulnya. Mungkin aku mulai dulu ya. Kalau yang aku lihat ini online begging ini ya tidak ada bedanya dengan ngemis orang langsung ya. Cuma konsepnya sekarang dengan adanya internet, sekarang mereka juga bisa membuat narasi-narasi yang sedih atau mungkin bagi mereka yang tidak ada opsi lain, emang bantuan dari online begging itu cukup membantu karena ada beberapa lembaga istilahnya itu sosial ya, yang mereka itu emang sengaja membuat website mereka itu khusus untuk memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan gitu. Kayak misalnya, saya butuh uang sebanyak ini untuk operasi ini gitu. Dan itu emang ada regulasinya itu. Orang bisa tahu berapa banyak jumlah uang yang masuk, digunakan untuk apa, siapa yang memberi dan sebagainya itu. Misalnya konsep itu menurutku bagus gitu. Dalam arti bagi mereka yang terpepet butuh bantuan apa-apa dan tidak ada opsi lain daripada kita lari ke pinjol, kita bisa meminta bantuan dari masyarakat itu. Masalahnya adalah banyak sekali nyatanya orang yang mengeksploitasi kemurahan hati dari orang-orang ini, yang mungkin mereka melakukan atas dasar karena ingin memberi pahala ya, mendapat pahala ya, tapi nyatanya malah ditipu oleh orang-orang. Mungkin ada nggak nih Mas kayak pengalaman cerita yang telah terjadi? Iya, fenomena pengemis online ini kan sebenarnya kita berangkat dari kehidupan di dunia nyata ya. Kita beberapa daerah kayaknya sudah melarang ya adanya pengemis di lampu merah dan lain-lain ya. Di Yogyakarta aku rasa juga seperti itu. Ada beberapa plang ya, terutama di kehidupan di jalan-jalan ya. Yang kalau yang memberi itu dapat punishment, harus bayar denda malah. Jadi sangat kuat landasan berpikirnya adalah kalau misalnya kita tuh jangan memberikan kepada pengemis, berikanlah kepada lembaga-lembaga yang tersertifikasi atau lembaga-lembaga zakat atau lembaga-lembaga ibadah atau rumah ibadah dan lain-lain lah, atau kasih ke tetangga yang paling ideal. Karena juga secara kenyataan kalau di dunia nyata banyak pengemis-pengemis itu juga terorganisir, merupakan bentuk-bentuk yang dikoordinir lah, anak kecil misalnya, orang tua yang kita bisa lihat ada beberapa yang pernah mengadakan ini kan investigasi gitu ya. Ternyata itu dikoordinir oleh segelintir orang, ternyata dia kalau malam pulang ke hotel gitu ya. Dan ini kejadian di Kalimantan waktu itu, ternyata dia tinggal di hotel untuk mengemis di lampu merah dan dia bukan warga situ. Jadi ini kejadian betul, nanti bisa dicari deh di salah satu daerah di Kalimantan itu ada pengemis yang tinggal di hotel setiap harinya. Terus dia bisa mendapatkan kurang lebih 1 sampai 1,5 juta per hari. Astaga. Jadi kalau berdasarkan pendapatan kita yang di Yogyakarta UMR-nya 2,3, dia hanya mendapatkan itu dalam 1,5 hari, 1,5 hari aja. Jadi ini itu dasarnya. Kenapa? Itu cerita dunia nyatanya gitu ya. Nah kemudian ketika munculnya media sosial, ketika munculnya fitur-fitur online gitu ya, ini juga banyak orang-orang yang secara tidak langsung meminta bantuan atas beberapa hal. Kesulitan membayar kuliah, meminta bantuan untuk di beberapa platform online. Kan ada istilahnya platform apa ya? Kalau kayak Benih Baik Kita Bisa itu mungkin crowdfunding ya. Crowdfunding ya, mungkin aplikasi crowdfunding atau teknologi startup crowdfunding ya. Mereka mencoba mempropose sama kayak kita kalau misalnya mengajukan ke orang tua gitu ya, kita
mau liburan, mau minta uangnya, tapi kamu harus jelasin dong apa. Buat apa? Buat apa peruntukan dananya. Kapan, gitu. Itu yang dilakukan oleh beberapa platform crowdfunding ini. Itu sangat bagus dan orang-orang jadi bisa memiliki yang punya visi yang sama atau yang punya kepedulian yang sama bisa menyumbang dengan platform tersebut. Tapi ada banyak kasus di mana orang-orang yang meminta bantuan ini itu meminta bantuannya di platform terbuka, bukan di aplikasi-aplikasi yang kalau tadi startup itu kan punya perusahaan ya, ada kayak apa istilahnya, kayak entah yayasan atau mungkin punya mekanisme lah. Regulasinya ada. Yes, si crowdfundingnya dapat berapa? Kalau untuk bencana alam tidak ada potongan misalnya kayak gitu, disampaikannya ke mana? Reportnya sangat jelas, sangat transparan. Jadi semuanya itu terbuka lebar gitu, terbuka terang gitu. Meskipun nanti di dalam kasusnya ada beberapa masalah juga di situ. Nah kemudian ini muncul di beberapa platform media sosial, mereka membuat konten-konten yang sangat sedih gitu ya, atas nama misalnya bantuan ke Gaza, bantuan ke Palestina. Saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan bantuan dan lain-lain. Bagus. Kita bisa juga kontribusi di situ, tapi kadang-kadang yang perlu dilihat oleh masyarakat ini trusted atau enggak yang menyampaikan. Bahkan kalaupun dia adalah orang yang sedang ada di zona konfliknya, itu belum tentu juga dia bisa menyalurkan uangnya. Jadi kalau memang negara yang membuka atau lembaga amil zakat atau siapapun lah, ya emang trusted dan dia menceritakan jalur penyampaiannya seperti ini. Nah itu aja yang dikasih, itu aja yang kita donasi, lebih terpercaya. Ketimbang kita harus transfer ke rekening orang personal bahkan untuk bantuan dan lain-lain. Yang terjadi belakangan kan ada orang yang meminta bantuan atas orang tuanya yang sakit, butuh bantuan donasi di salah satu platform gitu ya, crowdfunding, dia minta karena anaknya seperti ini, kondisi keluarga seperti ini dan lain-lain, ternyata dia diduga sampai saat ini menggunakan uang untuk pengobatan yang ditujukan untuk orang tuanya tadi untuk keperluan pribadinya yang tidak dicantumkan dalam proposalnya tadi itu yang dibaca oleh masyarakat gitu, dan ditransfernya. Ada beberapa yang karena, ini juga jadi catatan nih, kenapa crowdfunding itu memiliki uang 2,5% atau 4%, aku lupa, untuk biaya pengelolaan. Karena untuk bisa melakukan recheck yang lebih dalam. Kalau tujuan kita sebenarnya, ya supaya nggak kena biaya aplikasi deh. Jadi saya transfer langsung aja ya. Nah Anda harus memastikan betul kalau misalnya ini adalah orang yang bisa dipercaya. Masalahnya kadang-kadang justru malah lebih banyak ketipunya di situ gitu, nggak bertanggung jawab karena nggak ada platform yang membawahinya. Jadi kita tuh kayak minjemin uang aja atau ngasih uang aja, Rim, ini kita bantu nih 5 juta nih gitu. Terus tiba-tiba berapa tahun mana nih transparansinya, Rim? Loh transparansi apa? Aku nggak pernah ada minta. Kamu bisa aja kayak gitu. Tapi kalau kamu transfernya ke platform atau ke lembaga amil zakat, pertanggungjawabannya pasti ada. Kalau nggak ada, tinggal kita pertanyakan kredibilitas daripada platformnya. Loh kok kamu nggak ada pelaporannya gitu. Nanti dia harus mengusut dan lain-lain. Nah inilah yang celah nih Rim. Ada celah yang memang dimainkan oleh orang-orang yang oportunis ya. Untuk membuat mereka itu memanfaatkan kesedihan orang lain, memanfaatkan kepedulian orang lain. Karena secara ranking ya, nanti mungkin bisa dicek ya. Indonesia tuh negara paling dermawan di dunia. Padahal kita bukan negara paling kaya di dunia. Tapi kita negara paling dermawan. Bisa dibayangkan ya, negara kita secara kekuatan ekonomi di nomor berapa, pendapatan per kapita berapa, tapi kita negara paling dermawan dibandingkan dengan Singapura, dibandingkan dengan Qatar, negara-negara seperti Amerika, tuh Indonesia paling dermawan. Dan itu datanya ada. Bertahun-tahun kita ada di peringkat atas. Kalau nggak salah 6 tahun terakhir kita tuh ada di tahun 2023 itu kita masih nomor 1 negara paling dermawan berdasarkan model risetnya dia ya, yang melihat orang bagaimana menyampaikan menyumbang uang, terus juga kalau nggak salah memberi bantuan untuk donasi kelembagaan secara personal, tapi jadi dihitungnya secara personal. Mungkin kalau dihitung value mungkin secara personal kita banyak tapi receh-receh gitu. Tapi kalau di luar negeri kan kadang-kadang filantropi, gitu. ya. Nah, aturan-aturan untuk filantropi ini memang menurutku belum diatur secara terang di
di Indonesia. Kita perlu flashback ke belakang bahwa ada salah satu lembaga yang tadi saya katakan atau aku katakan untuk bantuan ke luar ya, untuk aku lupa ke Palestina atau ke beberapa daerah lain yang memang ternyata dimanfaatkan oleh segelintir elitnya di atas untuk mereka pakai sendiri, bukan untuk organisasinya. Nah ini kan baru ketahuan fraudnya, akhirnya dipenjara sekarang si lembaga tersebut, dan lembaga kayaknya juga udah nggak aktif lagi gitu. Nah ini makanya ini peluang yang memang kedermawanan masyarakat kita ini betul-betul dieksploitasi oleh masyarakat kita sendiri juga. Itu. Sama-sama saling rugi. Mungkin di beberapa episode yang lalu kita bilang bahwa masyarakat itu kita kreatif dalam menangani atau menghadapi tuntutan hukum gitu ya, atau ancaman hukum. Nah ini juga kita kreatif dalam menghasilkan atau memanfaatkan atau mengeksploitasi orang-orang yang punya kepedulian tinggi gitu. Nah ini adalah salah satu fakta yang terjadi di lapangan. Pada akhirnya banyak orang-orang di kasus yang tadi aku ceritakan, yang soal ibunya yang sakit, itu katanya jumlah orang yang mendonasi ke rekeningnya pribadi itu sampai ratusan juta. Dan pertanggungjawabannya tidak ada. Tidak ada yang dilaporkan karena katanya orang tuanya udah pakai BPJS, obatnya pun udah ditangani oleh keluarganya secara personal. Jadi kemanakah uangnya ini? Ternyata setelah diusut-usut, dia punya pinjaman online. Pinjaman online-nya salah satunya dipergunakan untuk judi online. Nah ini mungkin judi online kita bisa bahas di episode yang lain gitu. Benar-benar. Aku melihatnya itu kayak gini sih Mas. Benar dalam arti kita paling dermawan dan kita juga paling pandai dalam mengeksploitasi kedermawan tersebut. Betul. Karena narasi yang dibuat oleh orang-orang ini, yang pengemis-pengemis online ini adalah narasi yang sangat emosional. Betul. Benar-benar buat hati kita itu bergetar dan merasa iba gitu kan. Wah, kasihan banget nih nasib orang ini, dia udah harus menanggung beban keluarganya yang luar biasa. Gimana ya cara bisa kita bantu tipis-tipis itu? Itu gimana ya? Itu emang suatu hal yang struktural lah gitu. Iya. Kita semua pasti merasakan lah rasa iba ini gitu. Dan in a way dengan tidaknya melakukan itu dari lembaga-lembaga zakat maupun juga dari crowdfunding itu, ya orang yang menerima itu jelas nggak ada tanggung jawab secara hukum dia nggak ada tanggung jawab untuk melaporkan transparansi ya, tapi secara moral ya mungkin ya ethically dia memang harus mengatakan itu. Tapi kalau kamu udah melakukan hal tersebut untuk menipu, ya kita udah nggak bicara tentang moral lagi gitu. Kayak itu in a way kejahatan. Itu udah kejahatan kriminal kan. Tapi juga di saat yang sama kayak ya gimana ya, udah ada yang sendiri yang terkena gitu loh, kayak dirimu yang terkecoh oleh penipuan seperti ini tuh loh. Kayak on one hand benar kita tuh paling dermawan, tapi melihat fenomena-fenomena sosial media lain itu kita juga paling gampang untuk tertipu gitu. Jangan online begging, tapi sekedar beli tiket konser itu. Nggak ada kasus di mana orang itu tertipu dengan tiket online ini. Mau itu konsernya artis barat, artis Korea, atau bahkan artis lokal pun itu semua itu ada layers of penipuannya itu. Tapi kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin kita terlalu percaya aja sama apa yang kita lihat di media sosial gitu. Narasi yang dibuat itu sangat mudah untuk kita percaya gitu. Kayak misalnya, mau dijual tiket cat 1 untuk konser ini harganya jauh miring daripada harga lebih murah officialnya gitu. Kan kita nggak terlalu mikir lah itu. Kita nggak akan terlalu mikir terlalu banyak karena kita udah pengen nonton, ya udah kita beli gitu. Dan itu kejadian sama aku itu waktu itu. Satu konser kemarin di bulan November atau September lah itu. Satu konser yang aku pengen banget nonton. Aku hampir mikir kayak wah apa aku pinjol ya beli tiketnya gitu kan. Tapi bukan pinjol yang ilegal kok, ini pinjol yang legal. Tapi ujungnya aku nggak jadi kan. Jadi begitu aku lagi di Jakarta kebetulan itu ada yang jual nih di Twitter itu aku lihat. Cuma tinggal DP aja itu 100.000 per tiket. Dia jualnya emang agak murah kan. Tapi ya udahlah kayak oke lah ini mungkin orang mau jual rugi nih siapa bisa. Ya udah transfer tuh DP 200.000. Udah nggak ada apa lagi gitu orangnya. Ya kena tipu lah gitu kan. Jadi aku cukup paham loh kenapa orang itu bisa ketipu sama hal seperti ini. Sama orang-orang yang ngemis online, karena ya kita kemakan oleh narasi, oleh emosi, oleh keinginan kita untuk melakukan sesuatu tanpa berpikir panjang gitu loh. Kalau waktu saat itu aku lihatnya itu ya secara logik itu nggak mungkin itu. Logically nggak mungkin orang itu jual dengan harga yang miring
Padahal itu apa ya? Lagi dicari banget lah ya. Pasti lagi dicari banget loh. Pasti itu akan sangat laku gitu. Demandnya tinggi. Kalau jual harga biasa aja itu pasti akan sangat laku. Apalagi dengan harga miring itu. Logically itu udah masuk akal. Tapi kalau udah namanya kepepet, udah nggak ada opsi lain. Kepengen banget nih nonton konser. Ya aku sebut aja konser Niki waktu itu. Pengen banget lah itu kan. Suka banget sama Niki. Ya udah 200.000. Kan kita juga mikir kan, udah cuma 200.000. Pun juga itu penipuan, ya udah 200.000. Tapi kalau misalnya semua orang itu berpikir seperti itu, oh ya udah cuma 200.000 sumbang nih. Oh cuma 100.000 nih sumbang. Gede juga kalau dikumpulin. Jadi juga. Persis dengan kasus yang tadi kita sebut pengemis online ini. Karena dia melakukannya, dia sangat aktif melakukan direct message atau nge-DM orang-orang dengan template yang sama. Ini juga kalau mau nipu, please lah, kreatif lah, biar nggak terlalu ketahuan gitu. Jadi ketika ini terusut, semuanya langsung speak up yang pernah di chat. Tapi kan itu tadi, kalau nggak viral, kita kan nggak pernah kan tahu ini jadi sebuah masalah gitu. Ternyata udah berlangsung lama ini 2 tahun, hampir 2 tahun, Rim. Bisa bayangkan uang yang beredar berapa. Dan ini juga aku kembali lagi kepada aturan. Ini nggak ada aturan yang jelas. Oleh karenanya kenapa kalau donasi dan melakukan sumbangan sebaiknya dilakukan ke orang yang sangat kenal atau sangat dipercaya atau ke institusi. Karena ada yang tanggung jawab ketika uangnya gimana. Kasusnya yang salah satu lembaga relawan itu, ketika misalnya dananya itu dananya di saat ini di hold pemerintah yang belum keluar gitu. Jadi masih terlindungi. Ini masih ada dananya untuk nanti misalnya mau diserahkan ke Kementerian Sosial atau ke platform yang lain atau kemanapun, itu masih ada uangnya gitu. Jadi nggak tiba-tiba hilang semuanya. Mungkin yang hilang ya ketika yang dipakai itu aja yang disalahgunakan, tapi sisanya masih bisa dipertanggungjawabkan karena ada sistem atau perusahaan, dan perusahaannya langsung di-ban, orang-orangnya pun langsung diterangkan ini bersalah dan lain-lain. Tapi kalau personal kita akan susah menghukumnya. Bahkan di kasus yang ini kalau mau dibawa ke polisi susah. Karena banyak sekali orang yang terlibat dan belum tentu orang yang terlibat menyumbang itu mau mengadukannya. Padahal kalau dari narasinya ya, dia butuh ada beberapa orang yang merasa sama nasibnya dengan dia. Ini tadi juga mungkin salah satu faktor pendorong ya di beberapa kasus penipuan online. Ini garis besarnya kan penipuan online, tapi kita berbicara soal pengemis online. Jadi karena ada kesamaan nasib, jadi kita mau ngasih gitu. Dulu saya nggak bisa bantu orang tua saya, maka saya akan bantu. Saya bantu orang tua lain deh, karena saya udah nggak punya orang tua misalnya kayak gitu. Itu kan hal yang nggak pernah bisa dijelaskan sebenarnya. Kenapa orang mau transfer 4,5 juta untuk orang yang tidak dia kenal? Nah, tapi ini salah satu yang memang sering terjadi. Selain narasi yang dibangun berupa tulisan, cerita yang sedih, yang bisa jadi indikator bahwa itu apakah benar atau tidak adalah gambar sebenarnya. Karena orang yang membutuhkan bantuan sekali itu pasti dia sebenarnya biasanya agak clueless untuk gimana saya harus meminta bantuan di online kalau dia nggak biasa. Tapi kalau teman-teman perhatikan dalam beberapa aspek pengemis online ini, mereka punya template lah gitu, model yang sama. Skillful lah, Udah ada pengalaman bertahun-tahun. Terutama misalnya di Twitter ya, salah satu contoh. Pertama yang harus dihindari teman-teman adalah link-link yang ada thread-nya, karena itu di bawahnya ada affiliate, itu dihindari. Nggak nyambung tapi dalam konteks ini. Tapi kemudian yang kedua, teman-teman kalau lihat tiba-tiba di satu thread atau utas gitu ya, itu tiba-tiba ada foto yang menyedihkan, bayi yang lagi mengalami sakit, orang tua yang berjalannya tertatih-tatih, terus tiba-tiba dituliskan sebagai narasi dan donasinya ke dia. Itu patut dipertanyakan. Itu menjadi salah satu tanda awal. Kalau dalam konteksnya Karim tadi, penipuan online itu kan dibahas sebagai harga yang murah. Too good to be true, kita bisa ngukur lah. Harusnya kita bisa ngukur dalam keadaan normal. Iya, too good to be, maksudnya kayak harga 4 juta tiba-tiba dirilis 3 juta padahal demand-nya sangat tinggi. Itu kan sebenarnya secara normal tidak mungkin. Tapi too good to be true dalam konteks pengemis online adalah teman-teman melihat ini terlalu terstruktur. Orang meminta bantuan, dia tidak panik, dia sangat sistematis. Itu bisa jadi salah satu indikator sebenarnya, Rim. Kalau misalnya kita sedang menghadapi ini kayaknya penipuan online. Yang kedua, apakah ditransfer ke sebuah institusi atau justru ke personal? Dia langsung terang gitu. Apalagi tidak langsung ke keluarganya yang korbannya atau yang dia tuju, tapi ke dia.
Nah itu perlu diperhatikan sekali. Kita udah pernah, dulu ada kasus kalau nggak ada di Instagram juga ada orang yang suka ngasih bantuan seperti itu. Tapi tiba-tiba ternyata uangnya dipakai buat beli mobil. Sampai sekarang orangnya hilang tuh kayaknya. Aku nggak tahu di mana. Itu dikritik betul sama orang. Oke, kalau misalnya dia mau beli mobil buat operasional, tapi diterangkan. Sebenarnya kan kalau dalam konsep kita berdonasi kan asal dijelaskan, menurutku masyarakat akan mengerti lah dan masuk akal. Masa kita beli ambulans nggak boleh si donasinya kalau emang dipakai gitu. Tapi kalau tiba-tiba kamu beli pesawat atau beli helikopter kan kamu ditanyain kenapa kamu beli helikopter. Ngomongnya ambulans kenapa jadi helikopter? Betul, tapi jangan-jangan helikopter juga butuh buat ke daerah-daerah gitu. Nah kan ini harus dijelaskan itunya loh. Musababnya itu kan harusnya dijelasin. Masalahnya itu kadang-kadang nggak runtut. Nah kalau teman-teman justru melihat ketika minta bantuan di online gitu ya, terlalu terstruktur, ini kita bisa menduga jangan-jangan ada orang yang menggerakkan atau ada orang yang sudah berpengalaman menipu sebelumnya. Karena aku nggak yakin orang-orang yang seperti ini ada yang masuk penjara sebenarnya. Hukum kita belum mengatur soal filantropi ini untuk yang model-model seperti itu. Aturan untuk menaruh uang ke mengumpulkan uang masyarakat tuh ada memang. Aku lupa, tapi nggak boleh mengumpulkan uang dari masyarakat besar. Makanya kenapa arisan-arisan online itu kan sering banyak juga pernah terjadi penipuan kan, arisan online yang ngumpulin uang masyarakat, terutama money game dia. Itu kan dipersalahkan karena dia tapi ya nggak bisa balik juga karena duitnya udah hilang dan lain-lain. Nah ini awareness buat masyarakat juga bahwa rasa too good to be true-nya agak sedikit berbeda dengan kasus pembelian barang. Penipuan pembelian barang itu pasti harganya murah, kualitasnya terlalu bagus. Itu udah nggak make sense, nggak mungkin. Nggak mungkin, udah dibayangkan aja itu nggak mungkin. Kalaupun ada, pasti ada sesuatu di dalamnya. Itu yang perlu ditanamkan ke masyarakat kita. Mungkin kita memang juga, kata tadi masyarakat yang kedua ya, yang pengemis online, betul-betulnya adalah kalau kita masih masyarakat yang dermawan gitu. Kalau kita merasa ceritanya kok sedih sekali, ceritanya kok sangat relate dengan, sangat... Aku mengerti, aku pernah mengalami. Sangat mengalaminya. Terus orang merasa fotonya sangat vulgar dalam artian terbuka, sakitnya apa dan lain-lain. Aku harus menyampaikan kita harus mencurigai itu sebagai manusia yang waspadalah gitu ya. Betul. Kita harus mewaspadai itu. Karena apa ya, yang aku lihat pribadi yang di online ya emang itu. Sekarang kan apalagi Twitter itu lebih apa ya? Twitter yang dulu itu berbeda dengan Twitter yang sekarang. Betul. Isinya itu sekarang itu orang-orang ya mencari cuan pada dasarnya. Jangankan apa ya, thread yang mengenai orang cari online begging, tapi bahkan thread biasa pun itu juga disisipi link-link. Iya, karena subscribe-nya kan sekarang juga kalau makin banyak view-nya juga dapat pendapatan. Jadi kan makanya aku pribadi sendiri sudah merasa malas ketika melihat thread atau mungkin Twitter yang tweet yang sangat panjang gitu. Karena itu pasti pertama itu nggak jelas, dan menurutku pribadi ya Twitter should not be longer than 140 kata gitu. 140 karakter gitu. Makanya kalau pribadi bisa menghindari lah kalau itu ada misalnya yang membutuhkan narasi-narasi sedih gini gitu. Beda kalau misalnya itu konser tiket, oke lah itu kepepet gitu. Tapi makanya ini jadi semacam pelajaran lah baik dari aku maupun juga masyarakat gitu. Sekarang kita itu hidup di mana emosi itu menjadi penentu besar bagi semuanya gitu. Kita beli barang itu karena emosi, kita beli barang melakukan sesuatu murni karena emosi gitu. Karena that's how social media works gitu loh. Dia bisa menarik perhatian kita dengan narasi-narasi sedih, dengan cerita-cerita melankolis, atau mungkin bahkan sebelumnya itu mereka sudah buat kalau di drama ini ya, ternyata orangnya itu emang udah aktif di Twitter gitu. Jadi emang udah cukup terkenal karena pernah viral beberapa kali, sehingga jauh lebih mudah ketika dia minta bantuan untuk uang dari masyarakat itu. Karena mereka percaya bahwa ini orangnya trusted, itu udah trusted lah, karena dia udah ada pengalaman viral berkali-kali di Twitter, dan dari cerita yang viralnya itu sepertinya dia orangnya sangat dermawan, sangat yang baik hati gitu loh. Jadi kayak mungkin deh ini orang itu nipu. Tapi ya benar, orang yang kena tipu ini kan adalah orang yang mungkin ya udahlah cuma 100.000. Bagi kita cuma 100.000. To us cuma kecil itu kan. Tapi for them ya itu kalau misalnya 1.000 orang yang ngasih 100.000 ya udah lumayan kan itu. 100 juta ya. Udah lumayan banget itu. Jadi kayak gimana ya? Kayak susah juga itu. Mau kita kasih edukasi juga akan agak susah karena kan rasa filantropi kita, rasa untuk berbuat kebaikan kita itu sangat besar itu. Entah itu karena kita landasannya adalah untuk mencari pahala atau karena kita sangat baik gitu loh. Betul. Mungkin yang dalam konteksnya adalah tujuannya itu ada yang misguided gitu. Benar ya kata Mas Haddad, kayak emang kita harusnya itu cari orang emang itu dalam lembaga atau enggak yang paling dekat dengan kita tuh loh. Jangan
Kalau makanya aku prinsipnya itu adalah untuk membantu tetangga dulu sebelum aku bantu orang-orang yang aku nggak kenal gitu. Iya, betul. Selama tetangga aku masih belum berkecukupan atau mungkin butuh bantuan, ya maka itu kan jadi tujuanku pertama gitu. Iya. Aku nggak akan cari tempat untuk ngasih uang ke yang lain kalau misalnya itu masih ada yang membutuhkan di sekitarku. Baik itu keluarga, tetangga dan sebagainya itu. Mungkin itu yang harus jadi suatu awareness lah kepada masyarakat. Betul. Karena logically speaking aja ya, kita nggak akan mau ngasih ke orang random yang again kalau misalnya itu tinggal ada korelasinya misalnya seperti itu. Iya. Dan maka dari situ game-nya itu mereka membuat narasi seolah-olah bahwa mereka itu oke lah, ini korelasinya terhadap dirimu dan aku yang butuh uang ini gitu. Akan kubuat narasi yang super duper melankolis, super sedih sehingga kamu mau tidak mau akan ngasih uang ini kepadaku gitu misalnya. Terlepas dari kebenaran apakah ini memang membutuhkan uangnya untuk keluarganya atau ibunya atau apa, tapi the fact that ternyata ditemukan bahwa orang ini menggunakan uangnya itu untuk hal yang lain, maka itu udah salah gitu. Tapi again belum ada regulasi dari pemerintah gitu, sehingga itu celah itu. Ya persoalannya memang di situ karena ini kan sudah berkali-kali ya. Kalau bahkan ya dari penipuan online itu kan kalau nggak salah kita kehilangan puluhan triliun tuh. Ya. Dari bukan penipuan online, penipuan online itu kita kehilangan puluhan triliun. Ada satu skema Ponzi, money game. Itu tuh ada datanya kita juga kehilangan ratusan triliun dari situ. Jadi masyarakat itu tidak percaya sama institusi bank, tidak percaya sama institusi finance, tapi percaya sama kooperasi-kooperasi yang bisa melipatkan, bukan melipatkan uang ya, itu kesannya kayak dukun ya kalau lipatkan uang. Mungkin kayak bunganya tinggi gitu, 20%, 30%. Waktunya cepat. Padahal ya juga nggak bisa balik gitu. Tapi masyarakat lebih percaya karena ini warga kampungku kok di sini gitu, lebih dekat gitu. Jadi akan selalu muncul modus-modus model seperti ini, pemanfaatan kepedulian masyarakat. Nah, yang sebenarnya risetnya pernah kita lakukan soal manipulasi psikologis itu. Ini mungkin hanya risetnya ketika itu di CFDS hanya untuk transaksi online ya. Tapi sebenarnya bisa diterapkan juga ke bagian-bagian kehidupan yang lain, bahwa manipulasi psikologis itu salah satu tantangan yang paling berbahaya buat kita karena yang disentuh bukan lagi logiknya tapi soal mental, perasaannya gitu, emosionalnya gitu. Ya, tadi Karim bilang orang tuh tahu kebutuhannya apa gitu. Orang tuh tahu harus seperti apa yang disasar. Bahkan penipuan-penipuan sekarang tuh lebih kejam lagi di beberapa ini di luar konteks pengemis online ya. Ada orang yang menyasar UKT gitu, pinjol UKT. Itu kan, tapi ini ilegal ya, pinjol ilegal ya. Dia tahu orang pinjol UKT ini butuh, kalau nggak dia nggak bisa kuliah gitu. Tapi disasarin pinjol tipe-tipe, tapi kalau kamu mau turun pinjolnya kamu harus bayar dulu 50.000. Saya bisa turunin 1 juta tapi kamu bayar 50.000, kan masuk akal sebenarnya. Tapi dilakukan juga gitu. Nah ini terjadi juga sama yang di pengemis online yang pada dasarnya sebenarnya menyentuh ruang-ruang itu, terutama di Twitter ya. Kita mungkin bisa menjadikan ini sebagai perbandingan ya. Thread utas-utas di Twitter itu kan banyak yang jadi film sekarang, film-film horor. Jadi berarti sangat bagus cara penulisan. Jadi mungkin rekan-rekan di rumah harus memahami bahwa jangan-jangan ini rekayasa semua. Iya, rekayasa semua gitu. Bahwa ini ya mungkin ada yang cerita nyata tapi masa sih tulisannya sebagus ini? Iya, gitu. Pasti aku justru malah agak memahami kalau orang nulisnya bebelit-belit gitu. Nggak ngerti aku nulis apa. Ya mungkin karena dia bisanya nulisnya seperti itu. Masa sih semua orang di Twitter jadi tiba-tiba jadi bisa nulis gitu kan, ini juga jadi aneh gitu. Iya, makanya tunggu to be true-nya itu menurutku ketika tadi levelnya di Karim adalah harga yang murah, tapi kalau di sini perhatikan aja apakah terlalu terlalu bagus, terlalu matang atau enggak. Karena kalau terlalu direncanakan aku agak curiga dan kita harus curiga sebagai masyarakat. Sekali lagi menurutku bukan berarti teman-teman tidak boleh, karena mungkin capaiannya untuk berdonasi itu tidak hanya soal kita membantu orang lain, bagi personal. Bisa jadi karena punya pengalaman tadi yang sama, jadi punya emosi yang sama di situ. Pernah merasakan yang sama. Mungkin aku juga akan berasa seperti itu karena punya pandangan yang sama dalam satu hal gitu. Tapi yang kedua juga adalah soal pahala yang dipercaya di masing-masing agama itu punya alasan ke situ, sehingga kita nggak bisa menafikan. Yang ketiga soal kebahagiaan, karena bisa jadi orang memberikan itu dia bahagia memberikan itu, dan itu menurutku salah satu alasan yang paling dominan juga. 3 alasan itu untuk kita kenapa sih orang mau memberikan itu. Nah tapi 3 inilah yang dieksploitasi oleh para penjahat-penjahat dan pengemis-pengemis online ini. Tidak semuanya salah, tapi sebagai bentuk perlindungan kita aja untuk kita bisa terhindar dari orang-orang yang seperti itu. Mungkin teman-teman bisa
mengikuti apa arahan-arahan tadi bahwa kalau terlalu bagus narasinya, fotonya terlalu sedih, ini dalam konteks apapun ya. Dalam konteks apapun ya itu harus diwaspadai lah. Aku jujur aja sekarang bahkan untuk memberikan donasi gitu ya ke pengemis di jalan misalnya gitu yang masih banyak, kayaknya harus memastikan banget gitu. Tidak yang dengan jangan-jangan uangnya dipakai buat membeli rokok, membeli minuman. Bener-bener. Gitu. Mungkin dia open donasi untuk beli minuman aja. Mungkin ada orang yang punya emosional yang sama kan gitu. Jangan-jangan gitu. Tapi kalau buat makan tapi setelah itu tiba-tiba beli rokok sama ini kan kita jengkel juga kadang-kadang. Kenapa ini? Ya ini narasi yang juga ini konstruksi yang dibangun di masyarakat juga bahwa udahlah memberilah tangan kanan memberi, tangan kiri nggak boleh tahu gitu. Ya tangan kanan memberi, tapi otak harus dipakai kalau memberi, maksudnya gitu. Jangan sampai otaknya nggak dipakai. Oke lah tangan kiri tinggal ditaruh belakang aja, tapi kan otak kan tetap bisa mikir kalau ngasih gitu. Jadi maksudku ini rasional aja. Kenapa kita paling dermawan? Jangan-jangan karena kita tidak rasional. Tidak rasional sebagai masyarakat gitu. Belum rasional. Ya belum rasional untuk sementara ini. Karena mungkin di negara-negara lain ya daripada aku kasih ke situ mending ku pakai buat diri sendiri atau ke keluargaku dulu gitu. Ya di agama kan juga diatur ya kalau mau memberi sumbangan ke yang terdekat dulu, ke tetangga dan lain-lain yang kita kenal. Alasannya sebenarnya karena itu kan. Jadi maksudku kepada teman-teman mungkin dengan beberapa kasus tadi ya, dan ini setiap hari ada kasusnya kok. Kita kalau mau cek nah ini yang lebih lucu lagi, habis kasus itu kejadian, orang-orang yang masang foto dengan model yang sama itu pada nurunin ini. Berarti kan itu mengindikasikan bahwa ini juga sama melakukan model penipuan juga. Itu ada satu thread, satu tasnya sendiri yang mengumpulkan bahwa ini orang yang kemarin ngepost ini nih gitu. Terus dihapus. Jadi menurutku ya udah, ini mungkin sekarang ya di hari ini kita syuting mungkin lagi rame. Tapi kita lihat aja. 3 bulan lagi ini mungkin muncul lagi dengan skema yang baru. Percaya aja, Rin. Kejahatannya pasti akan dengan yang baru. Ini kita memberikan gambaran gitu ya bahwa ini yang real terjadi di masyarakat. Cuannya gede gitu loh. Gede 200 juta. 200 juta? Mana gede? Mungkin aku mau camkan ya ke semuanya itu adalah orang yang ngasih itu nggak salah gitu loh. Yes, nggak ada salah yang ngasih. Salahnya. Mau ngasih ke siapapun itu up to you. Apapun itu alasannya. Apakah kita mau mencari pahala, self actualization itu kamu bikin kamu bahagia, itu nggak masalah. Gitu. Betul. Yang jadi masalah adalah banyak yang paham bahwa orang itu suka ngasih, makanya mencari celah itu, eksploitasi. Jadi hati-hatilah smart people gitu. Banyak banget kasus seperti ini yang sudah kita sebutkan dan mungkin akan ada lebih banyak lagi gitu. Jadi kita harus lebih pilah memilah lah. Betul. Kalau misalnya informasi kita harus pilih dan memilah, ya berarti ini juga kita harus lakukan hal yang sama gitu. Kita nggak boleh sembarangan ngasih duit ke orang gitu kan, karena yang pertama itu duit kita gitu kan. Yes. Dan kalau kita udah ngasih dengan kepercayaan bahwa itu akan digunakan untuk hal kita harus percaya ya. Kita harus percaya gitu. On one hand ya kita sudah menyerahkan hak kita. Dan kalau misalnya kita tiba-tiba minta pertanggungjawaban itu sebenarnya juga ya nggak valid juga. Gitu. Iya, makanya tadi pakainya di lembaga-lembaga yang memang punya prosedur yang jelas gitu. Bahkan kalau misalnya lembaganya ini atau startup crowdfunding dan lain-lain nggak jelas, kita tuntut. Betul. Gimana nih pelaporannya, bentuk pelaporannya, kok nggak jelas gitu. Gimana skemanya, kita tuntut aja bahwa ya berarti kan kalau kami sebagai startup crowdfunding nggak bisa juga mempertanggungjawabkan. Ya jangan ke situ lagi, cari tempat yang baru. Carilah lembaga-lembaga yang punya reputasi, yang punya kapasitas juga secara sumber daya mempertanggungjawabkan ini. Ini kan masalah yang penting. Menurutku orang-orang juga ya udahlah kalau udah ngasih, udahlah gitu. Tapi pasti kan dongkol juga kalau tiba-tiba sialan nih. Masa sih duitnya nggak gini, nggak dipakai. Meskipun aku cukup yakin orang-orang sebenarnya cukup ikhlas ya pada akhirnya karena mereka juga secara sadar memberikan itu gitu. Benar sih. Mungkin kita wrap up dulu ya Smart People, Mas Adat, untuk obrolan kita kali ini cukup menarik juga ya membahas fenomena dan isu mengenai online banking ini ya. Yes. Mungkin kita harus lebih hati-hati Smart People karena pasti akan selalu ada kasusnya dan jangan mau hati nurani kita dipermainkan oleh orang-orang jahat ya. Mungkin saat ini kita bilangnya jahat tapi sebenarnya mereka itu bahasa yang lebih kasar lagi adalah itu. Intinya mereka tahu kalau kita itu adalah orang-orang baik. Orang yang peduli. Dermawan. Nomor 1 paling dermawan loh Indonesia, teman-teman. Mungkin literasi digital kita masih sangat rendah tapi at least kita dermawan nomor 1 itu. Dermawan. Kebalik ya mestinya. Makanya dari itu kita harus naikkan lagi literasi digital kita, harus lebih hati-hati. Oke lah kita dermawan tapi jangan sampai kita terjerumus oleh penipuan gitu.
Mungkin sekian dari kami Spa People, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa follow sosial media kami di @cfds_ugm untuk Twitter maupun Instagram. Pantau terus episode kami di YouTube dan Spotify kalau nggak salah. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam dari kami, dadah.